Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mama Tuti. Salam sehat bahagia selalu ya. Untuk hari ini saya akan membagikan resep dendeng ragi olahan dari daging sapi yang rasanya enak banget. Ikuti langkahnya dari awal hingga akhir ya. Untuk daging sapinya saya menggunakan sandung lamur dan sudah saya cuci bersih, saya iris tipis. Jangan saya juga menambahkan 1 sendok teh soda kue agar mengempukkan untuk dagingnya ya. Untuk kelapanya saya menggunakan setengah dari ukuran besar ya, 1 buah kelapa dan sudah saya parut singkat. Dan untuk bahan lainnya saya menggunakan tepung beras 150 gram dan juga tepung tapioka atau tepung kanji 75 gram. Untuk bahan-bahan bumbunya bawang putih, bawang merah, jahe, kunyit, kencur, cabai merah besar dan juga daun jeruk. Untuk daun jeruknya lebih banyak ya untuk menambahkannya. Untuk bumbu rempahnya ketumbar, merica dan juga pala. Untuk langkah pertama, bumbu-bumbunya saya potong-potong dulu ya agar memudahkan saya menguleknya. Jahe, kunyit, kencur saya potong-potong terlebih dahulu. Lanjut untuk cabai merah besarnya juga saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan nanti menguleknya. Bagi teman-teman yang telah mendukung dan mensupport saya selama ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah membalas semua kebaikan teman-teman ya, amin. Selanjutnya untuk bawang putih dan bawang merah juga saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan menguleknya. Setelah bumbu-bumbu terpotong semua, bisa dimasukkan pada cobek. Selanjutnya bisa diulek untuk bumbu-bumbunya ya. Bisa juga menggunakan blender, disesuaikan saja. Selanjutnya untuk daun jeruknya saya sobek-sobek dulu agar cepat halus untuk menguleknya. Lanjut diulek lagi untuk bumbunya dan daun jeruknya. Tambahkan juga asam jawa dan gula aren ataupun gula merah ya. Masukkan ke dalam ulekan tadi. Kemudian bisa diulek kembali ya bersama dengan bumbu yang lainnya, asam jawa dan juga gula merahnya. Kemudian siapkan wadah yang lebih besar, waskom ataupun mangkok besar ya. Masukkan kelapa yang telah diparut tadi. Lanjut masukkan bumbu yang telah diulek tadi pada parutan kelapa, separuh dulu untuk bumbunya. Kemudian diratakan ya agar tercampur merata kelapanya dan juga bumbu-bumbunya tadi. Lanjut untuk daging sapinya juga ditambahkan separuh dari bumbu yang telah diulek tadi ya, sambil diratakan agar tercampur dan meresap sempurna untuk bumbu pada daging sapinya. Jangan lupa dibilas terlebih dahulu ya agar bau sodanya hilang untuk daging sapi yang telah ditambahkan soda tadi. Lanjut masukkan pada parutan kelapa yang ditambahkan bumbu tadi untuk daging yang juga ditambahkan untuk bumbu. Daging sapi dan juga untuk parutan kelapanya ini bumbunya terlebih dahulu ditambahkan bumbu ya teman-teman agar merasuknya itu sama-sama sempurna untuk daging sapinya juga pada parutan kelapanya. Kemudian ditambahkan garam 1 sendok makan. Masukkan 1 bungkus kaldu sapi ataupun kaldu jamur untuk merek disesuaikan. Masukkan juga penyedap rasa. Kemudian diratakan ya agar tercampur merata bahan-bahan dan seasoningnya tadi. Selanjutnya tambahkan tepung berasnya dan juga tepung kanji atau tepung tapiokanya. Untuk penambahan kedua tepung ini bertahap ya teman-teman, jangan langsung dimasukkan semua. Diratakan dulu untuk kedua tepung tersebut agar benar-benar tercampur merata pada daging sapi dan juga pada parutan kelapanya.
Jika masih teksturnya kurang pas, bisa ditambahkan dan dimasukkan semua untuk tepung beras dan juga tepung kanjinya ya. Sudah saya masukkan semua untuk kedua tepungnya dan sudah pas untuk teksturnya. Lanjut, siapkan piring atau wadah dan dipastikan untuk tangan sudah dalam keadaan steril dan bersih teman-teman. Lanjut, bisa dicetak untuk daging dendeng raginya. Untuk mencetaknya disesuaikan dengan tekstur daging sapinya ya. Jadi tidak melulu harus bundar ataupun lonjong, disesuaikan dengan bentuk daging sapi yang telah diiris tadi. Sambil ditekan-tekan ya agar lengket untuk permukaan kelapanya pada dagingnya. Dan ternyata sudah penuh untuk piringnya. Saya menggunakan tempat atau wadah lain saja. Lanjutkan untuk mencetaknya pada tempat atau wadah lain sampai habis untuk daging sapinya. Dan hasilnya seperti ini ya, 2 tempat kurang lebih 35 pieces untuk daging sapinya. Lanjut, siapkan teflon di atas kompor, tambahkan minyak goreng. Setelah minyaknya panas, bisa dimasukkan untuk dendeng raginya yang telah dicetak tadi. Bisa dimasukkan sampai penuh ya, disesuaikan dengan ukuran wajan atau teflonnya untuk menggorengnya. Sesekali dibalik agar matang merata pada satu sisi permukaannya ya. Goreng dendeng ragi hingga matang dan kering ya. Untuk apinya api kecil saja ya teman-teman, agar matangnya merata sampai ke dalam. Jika sudah matang dan coklat seperti ini, bisa diangkat dan ditiriskan. Untuk warnanya ini rada hitam karena dari gula merahnya ya, gula merah yang rada hitam, jadi pengaruhnya pada dendeng raginya juga warnanya hitam. Sambil diselesaikan ya untuk dendeng raginya, setelah digoreng semua bisa disajikan. Inilah penampakan dendeng ragi ala Mama Tuti. Untuk rasanya enak banget. Dapat disajikan dengan nasi hangat ataupun nasi panas, dengan nasi kuning ataupun nasi uduk, ataupun dengan lontong juga enak. Saya coba menggunakan nasi ya teman-teman. Saya cobain dulu ya, dagingnya empuk dan lembut teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim, mari makan. Dan untuk rasanya teman-teman, rasanya enak banget. Terima kasih yang telah menonton, mengikuti dari awal hingga akhir, semoga bermanfaat. Sampai ketemu kembali untuk resep saya selanjutnya, insya Allah. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.